Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia dengan NIM 21210107017. Saya dari kelas Matematika 2 angkatan 2021. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah fikih, yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sampai kelompok 10. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Saya mempunyai 10 materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok, yaitu yang pertama adalah memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu fikih pada zaman Rasulullah hingga pada saat ini. Yang ketiga itu ada aliran-aliran ilmu fikih. Yang keempat ada aklid, talfik dan ittiba, dan yang kelima itu ada sumber-sumber hukum fikih. Yang keenam ada sejarah 4 madhab dan persebaran serta sebarannya. Yang ketujuh ada pengertian, perbedaan serta ruang lingkup fikih dan juga syariat. Yang kedelapan ada fikih dan usul fikih. Yang kesembilan ada riba, dan yang terakhir yang ke-10 itu adalah cadar perspektif dari 4 madhab. Langsung saja yang pertama yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Yang pertama itu pengertian. Pengertian ilmu fikih secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafsil. Yang kedua yaitu urgensi ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi itu memiliki kaidah-kaidah fikih yang nampak dari penjelasan Abu Zahra yang mengenai tentang batasan-batasan ijtihad, yaitu pengerahan kesungguhan dan pencurahan daya upaya, baik dalam mengeluarkan hukum syarak maupun penerapannya. Nomor 2 yaitu sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah hingga sekarang. Yang atas sendiri itu yang 2.1 yaitu sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah itu fikih itu masih praktek, bukan suatu disiplin ilmu yang dijadikan acuan atau cadangan. Pada masa Rasulullah itu Al-Qur'an dan juga hadis yang menjadi pedomannya. Yang kedua bisa dilihat pada gambar itu yaitu sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat. Banyak sekali permasalahan pada masa sahabat, sehingga pada masa itu pedoman yang digunakan oleh sahabat itu masih menggunakan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah ijma para sahabat. Pada zamannya sahabat itu permasalahannya semakin berkembang. Nah, yang ketiga itu ada sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini setelah sahabat selesai di era sahabatnya, maka berkembang sekarang mulai ada ijma. Jadi ijma itu berkembang menjadi ijma dan kias. Kias itu sudah ada pada zaman Rasulullah sebenarnya. Kias itu berupa ijtihad yang sudah ada pada zaman Rasulullah dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, yang selanjutnya ini ada sejarah perkembangan fikih pada masa ulama. Pada masa ulama itu banyak sekali permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga para ulama itu membukukan ilmu fikih dan muncullah kitab atau disiplin ilmu tentang fikih. Kemudian permasalahan-permasalahan fikih makin banyak, makin kemudian ruang ijtihad itu diambil untuk pengambilan hukum. Yang ketiga yaitu aliran-aliran fikih. Pada gambar 2.1 itu menerangkan tentang aliran-aliran fikih sejalan dengan perkembangan hukum yang telah melalui proses panjang dan akhirnya produk hukum mengkristal menjadi madhab fikih yang masih tetap bertahan dan diikuti sampai saat ini, yaitu yang pertama ada madhab Hanafi, yang kedua ada madhab Maliki, yang ketiga ada madhab Syafi'i, dan yang keempat ada madhab Hambali. Pada gambar itu selanjutnya 2.2 aliran-aliran usul fiqh.
Dalam sejarah, aliran-aliran usul fiqh itu dibagi menjadi 3, yang masing-masing itu memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun serta membangun teori yang terdapat dalam usul fikih. Nah, ketiga aliran tersebut itu yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallim. Yang kedua adalah aliran Hanafiyah dan yang ketiga adalah aliran mutaakhirin. Adapun bab yang keempat yaitu taklid, talfik, dan ittiba. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu taklid, talfik, dan ittiba. Nah, yang pertama taklid. Taklid itu adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat. Adapun talfik itu adalah merangkap dua pendapat atau lebih sebuah permasalahan sehingga muncullah pendapat ketiga di antara kedua pendapat tersebut yang sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Dan yang terakhir itu ittiba. Apa sih ittiba itu? Ittiba itu adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas. Nah, materi yang keenam yaitu sejarah 4 madhab dan perkembangan serta sebarannya. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Madhab ini dinisbahkan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'am bin Thabit bin Zuti bin At-Taumi Al-Kufi atau lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, yang kedua adalah madhab Maliki yaitu madhab bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asabi yang biasanya itu dijuluki dengan Imam Malik, tepatnya pada tahun 93 Hijriah di Madinah dan wafatnya pada tahun 1709 Hijriah. Beliau itu merupakan pendiri dari madhab Maliki. Selanjutnya ada madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Al-Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Abdul Muthalib bin Manaf. Dan yang terakhir yaitu ada madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambali ini adalah seorang mujtahid ahli besar, ahli hadis dan ahli fikih, pendiri madhab keempat dalam khazanah pemikiran fikih Islam al-Uslu al-Sunnah wal Jamaah. Ketujuh yaitu pengertian, perbedaan serta luang lingkup fikih dan juga syariat. Pengertian fikih merupakan disiplin ilmu yang dibangun berdasarkan prosedur atau metode yang tersendiri yang dilakukan dengan usul fikih. Nah, untuk pengertiannya syariat yaitu sumber air yang dapat menjadi tempat dan alamat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, perbedaan antara fikih dan syariat. Kalau fikih itu secara bahasa itu memiliki pemikiran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat. Nah, sedangkan syariat berarti jalan yang dilewati menuju keridhoannya Allah. Yang selanjutnya, yang kedelapan yaitu fikih dan usul fikih. Ada pengertian, perbedaan, ruang lingkup dan juga keterkaitan. Pengertian fikih dan usul fikih itu ada di gambar, bisa dibaca sendiri. Dan yang kedua adalah perbedaan fikih dan usul fikih, yaitu yang pertama objek pembahasan, tujuan yang ditinjau dari segi tujuan, sifat yang ditinjau dari segi sifatnya dan juga asal. Yang kedua, ruang lingkup fikih dan usul fikih yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Keterkaitan antara fikih dan usul fikih yaitu dua hal yang berbeda tetapi terdapat hubungan yang saling melengkapi. Apa sih riba itu? Riba itu adalah penyerahan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain yang tidak ada kemiripannya dengan standar syarat pada saat kontak atau saat akad dibuat. Cadar perspektif dari 4 madhab sebelumnya. Apa sih cadar itu? Cadar itu adalah, cadar dalam Islam itu adalah jilbab yang tebal atau longgar yang menutupi seluruh aurat dari wajah sampai ke telapak tangan. Sekian video yang dapat saya jelaskan mengenai materi fikih pada semester 3.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.